Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal satu, namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi dua. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan. Induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uksus syarib, potonglah kumis. Wa'ful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian, membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot, padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uksus syarib, potong kumis. Wa'ful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu, Yahudi dengan Arab bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja, akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah, pandang ke bawah kaki celana, pandang ke atas jenggot. Abdul Somad kena dua pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad, karena dia bukan ustadz ahlus sunnah, dia adalah UAS, ustadz ahli syubhat. Kiamat dunia ini, saudaraku. Jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang, jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung.
Kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari? Ustaz Samad ini dulu lahir langsung jadi ustaz? Tidak. Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu, menjaga diri kita. Tuh. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan, puasa aku bilang. Ini ha kata. Ha kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena enggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa perasaan Ustaz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? 1 kata, Ustaz. Panas. Ustaz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustaz pakai tenda, Ustaz bilang panas. Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Mati aku. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas aku bilang tadi gitu, tidak Ustaz, gitulah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Tidak ada rezeki yang tertukar, karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50.000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluq. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uksus syarib, potonglah kumis. Wa'ful liha, biarkan jenggot.
potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot, padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uqsus syarib, potong kumis, waqful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu Yahudi dengan Arab, bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja, akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah, pandang ke bawah kaki celana, pandang ke atas jenggot. Abdul Somad kena dua pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan ustadz ahlus sunnah, dia adalah UAS, ustadz ahli syubhat. Kiamat dunia ini saudaraku. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Apa perbedaan antara jin, iblis dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu, jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua, manusia kita keluarkan, sekarang tinggal satu, namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi dua. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan. Induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Setelah dia meninggal dunia, sahabat tak sanggup untuk menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal pergi ke Damaskus, Suriah. Dia merasa tenang di sana.
Karena kalau dia tetap juga berada di Madinah sebelum azan, dia akan mengetuk pintu. Setelah pintu diketuk, maka Nabi akan mengatakan, aqimis shalah, iqamatlah wahai Bilal. Dia tak sanggup untuk mengumandangkan azan, karena nanti kalau selesai azan dia akan iqamat. Dia ketuk pintu, siapa yang akan keluar? Biarlah dia menjauh. Setelah dia meninggal dunia, sahabat tak sanggup untuk menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal pergi ke Damaskus, Suriah. Dia merasa tenang di sana, karena kalau dia tetap juga berada di Madinah sebelum azan, dia akan mengetuk pintu. Setelah pintu diketuk, maka Nabi akan mengatakan, aqimis shalah, iqamatlah wahai Bilal. Dia tak sanggup untuk mengumandangkan azan, karena nanti kalau selesai azan dia akan iqamat. Dia ketuk pintu, siapa yang akan keluar? Biarlah dia menjauh. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun? Yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus. Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur berkeping. Orang yang sholat berjamaah dibanggakan kepada para malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Israel, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang tak ada nama. Maka nanti malaikat Munkar Nakir manakala kita mati, dia tengok, ini siapa Munkar? Kata Nakir, inilah yang dulu selalu kita tengok dibanggakan Allah. Oh, kalau gitu tak usah kita tanya lagi. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya. Urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, Dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Ustaz, ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya ngeri nih Pak Ustaz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Ini begitu ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B.
Dah. Itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ajalin musamma, sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah? Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya? Barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai atau cara pinjam atau cara hibah atau cara macam-macam atau cara wakaf. Mau selamat, serahkan ke tabung wakaf umat. Selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang. Imam Hanafi nggak mau bernaung di bawah pohon itu. Nggak. Kenapa nggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah. Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu? Akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Nah, kasih tahu baik-baik, balikkan atau kau garap, bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat. Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mutrah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci.
habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja, karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja, boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qaf lam ba, qallaba, berbolak-balik. Qallaba, tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah, dari Allah balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman, percaya bahawa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahawa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada, kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru, dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul absara, dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohonan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal. Kalau memang hari ini
takdirku baik, tetapkan aku dalam kebaikan. Kalau memang takdir tak baik, jauhkan aku dari takdir yang buruk. Setelah berusaha dan ikhtiar, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kalau Ustaz dibunuh orang, sedangkan Sayyidina Husain, cucu Nabi, dibunuh orang, pancung orang kepalanya. Sedangkan Utsman ditikam orang. Sedangkan Sayyidina Ali ditikam orang. Sedangkan Umar, apalagi lah kita. Jadi kalau saya ditakut-takuti orang, saya ini pernah bertugas di Rusia, saya menyaksikan manusia. Dia maksudnya menakut-nakuti saya. Saya senyum-senyum aja. Dalam hati kau pikir takut aku dengar cerita kau itu. Dipancung orang kepala cucu Nabi itu, Sayyidina Husain. Bacalah cerita Sayyidina Husain. Pancung orang kepalanya. Diletakkan orang itu kepalanya, diambil orang itu tombak, dicucuk-cucuk orang itu mulutnya cucuk-cucuk orang. Menangis sahabat Nabi. Mulut itulah yang dulu dicium Nabi dulu, kata sahabat. Menengok mulut Sayyidina Husain. Diarak-arak orang itu keliling. Itu kepala cucu Nabi itu. Apalagi kepala ini ya. Makanya saya suka kan membaca sejarah. Dengan membaca sejarah itu, tak ada apa-apanya kita ini. Dengan membaca biografi ulama itu, tak ada apa-apanya kita. Dan tak ada apa-apanya juga komen orang ke kita. Dan kita menjadi biasa-biasa aja. Hidupnya biasa-biasa aja. Yang luar biasa itu nanti balasan yang dikasih Allah. Itu baru luar biasa. Aku tidak tahu doaku diterima atau tidak, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena aku yakin doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong. Kalau berhasil, kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau kita gagal, kita tidak akan stres, depresi, stroke, mati. Kenapa? Karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan. Selalu bersandar kepada Allah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai. Bersujud bersimpuh kau rendah di tanah. Kau sedang down, jatuh, maka kau naik ke atas, tegakkan kepalamu, angkat tanganmu. Allahu Akbar. Kita kebanyakan orang awam tak faham arti gelar nama Habib, sehingga kita banyak yang mencela menghina para Habib. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz pada para Habib yang sekarang marak dicela, dicaci maki? Dan bagaimana kita bersikap dengan para ulama dan para Habib tersebut? Hub artinya cinta. Hub, cinta. Orang yang dicinta bahasa Arabnya Habib. Kalau perempuan Habibah. Hub, cinta. Habib, orang yang dicinta. Habib bermakna mahbub. Fa'il bermakna maf'ul. Jadi kalau kita sebut Al-Habib, orang yang dicinta. Kenapa kita cinta? Karena kata Nabi, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kenapa kita cinta keturunan Nabi SAW? Nabi sendiri yang ngomong, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti para bikers ini kalau masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Amin. Lalu Sayyidina Al-Husain ini punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Turun ke bawah, itulah datang marga As-Saqqaf, Al-Idrus, bin Syihab, Barakbah, Banahsan. Termasuklah Sultan Siak. Sultan Syarif Qasim, itu marganya Banahsan. Nah, Habib Rizik itu keturunan itu marganya bin Syihab. Kemudian Habib Bahar marganya bin Sumaid. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya namanya Rabithah Alawiyin. Jadi banyak juga yang Habib KW 1, KW 2 palsu. Makanya tengok di internet banyak ngaku-ngaku Habib, sorban tebal, hidung pesek. Saya kalau ngaku Habib, Habib apa? Habib Albi. Oleh sebab itu maka kalau di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf. Ini kantor Grand Syekh Azhar, di sampingnya itu kantor para habaib. Jadi Mesir pencinta Habib,
Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah SAW, na'udzubillah, an asila ila qarabati Rasulullah SAW ahabu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Alhamdulillah di Pekanbaru ada majelis namanya Baitul Habib dengan Habib Muhammad bin Syihab dan Habib Taufik As-Segaf. As-Sagaf. Tulisannya artinya As-Sakaf. Tapi karena orang Yaman susah menyebut As-Sakaf, As-Segaf. As-Sakaf. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan kita menjadi para pecinta habaib insyaallah. Amin. Amin ya rabbal Kalau alamin. satu Habib, kalau banyak habaib. Kalau Rasul satu, kalau banyak Rusul. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Nah, cuman orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kalau satu Habib, kalau banyak Habib. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya Maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid, brother. Maulid anakku. Maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan Maulid, itu mereka bagi-bagi manisan, halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan Maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dulu saya ceramah memang begini. Pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal. Dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45. Hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua, kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau Ustadz itu viral, kalau tidak. Undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung, diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, Ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin saya bilang, ambo kok Ustaz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Kalau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan qanaah, dan kau selalu memikirkan kekurangan kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus. 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. 400 tahun berkuasa, sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati. Rakyat jelata lebih cepat, karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter. Nyawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur. Wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan selawat-selawat. Karena kalau tidak nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan hati. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anak. Kalau kau mau,
terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi anak 1000 lagi. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga diri. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solehah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anak. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi anak 1000 lagi. Ustaz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya, Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diciptakan Allah pertama kali? Apa yang diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis, jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah, ada juga mengambil ijazah Naqasabandiyah. Jadi tarekat dia banyak, tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih, takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan, di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad, maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syaziliyah, tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Muhasirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Al-jaza ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Kenapa waktu Nabi menoleh ke belakang dilihatnya perempuan? Dan Nabi heran, kamu siapa perempuan? Saya perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan itu kan sifatnya lemah, tapi dia mampu kuat menjaga anaknya, suaminya meninggal. Secara fisik badannya lemah, secara ekonomi pemasukannya tak ada, secara emosional dia sangat bisa dirayu oleh laki-laki, tapi tiga-tiga bisa dia tahan. Secara fisik lemah dia jadi kuat, secara ekonomi dia penuhi kebutuhan anaknya, secara emosional dia tahan hawa nafsunya, dia tahan nafsunya, dia tahan. Akhirnya dia bisa membesarkan anaknya tanpa harus berbuat dosa dan maksiat. Itu tak bisa dilakukan laki-laki. Itulah yang membuat perempuan lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena al-jaza, balasan yang diterima sesuai dengan kadar berat, sulit, sukarnya suatu amal.
Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat?
Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jemaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan di mana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemerici air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jemaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan di mana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemerici air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor. Dosaku ini besar ya Allah, tapi Engkau maha besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirud dzambil 'adzim. Tapi aku yakin Engkau maha pengampun segala dosa. Tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada kawan, kawan berubah menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa, ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Satu-satunya yang tidak mengecewakan harapan hanya Engkau ya Allah. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi. Habis meminta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wayang kusul ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima,
wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wamal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu, nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabus zaman, masa waktu makin pendek. Yang kedua adalah wayang kusul ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan, banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wamal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu, nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Apa hukumnya isbal, Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar, kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama, al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa. Ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia, batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah. Asyahidun fulan, mana si fulan? Mengapa tidak sholat berjamaah? Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi,
bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting aku aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor. Bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Hadis ditulis setelah 200 tahun. Siapa yang ngomong gitu? Abdullah bin Umar bin Khattab. Pada zaman itu sudah ada hadis yang ditulis. Siapa yang menulis hadis? Namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, boleh nggak aku tulis hadis-hadis yang keluar dari mulutmu? Uktub, tulis. Wallahi ma kharaja minhu illa haq. Demi Allah, yang keluar dari sini adalah hak, kebenaran. Tulis. Makanya Abu Hurairah berkata, aku orang yang paling banyak hafal hadis Rasulullah, tapi ada orang yang lebih hebat daripada aku, Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis. Wa ana la aktub, sedangkan aku tidak menulis. Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi SAW, hanya saja dibukukan dalam bentuk yang sistematis barulah pada abad kedua. Ini mesti diluruskan, jangan sampai ikut ucapan orientalis. Nah, ulama hadis sangat selektif. Hadis baru dikatakan sahih syaratnya 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Silsilah. Kamu dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dapat dari siapa? Malik bin Anas. Dapat dari siapa? Abu Sinan. Dari siapa? Al-A'raj. Dari siapa? Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya putus di bawah, namanya mu'allaq. Putus di atas, namanya mursal. Hilang 2, namanya mu'dhal. Hilang 1, namanya munqati. 16 tatap muka, mid semester dan UAS akhir semester. Mata kuliahnya ulumul hadis. Yang ngajar saya. Nah, syarat yang kedua, riwayatnya mesti adil, menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Yang ketiga, wabit, ingatannya kuat, jangan sampai pikun, linglung, error, hang. Yang keempat, salamatun minas syuzuz, riwayat dia tidak boleh bertentangan dengan rawi-rawi yang lain, rawi periwayat hadis. Yang kelima, tidak ada illat. Illat artinya sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Paling tinggi kualitasnya sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis palsu enggak boleh sama sekali. Mana contoh hadis palsu? Al-bazinjan sifaun min kulli da, terong obat segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terong. Pertanyaan berikut masih berkaitan dengan hadis. Apakah hadis-hadis yang saat ini kita baca redaksinya persis seperti yang Rasulullah katakan, atau hanya intinya saja yang ditulis oleh para pencatat hadis? Ada riwayah bil lafz, memang lafaznya dari Nabi. Mana contohnya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir lafzi. Lebih 70 orang periwayat, bunyinya sama. Ini tapi ada hadis riwayat bil ma'na. Maknanya, lafaznya tak sama. Oleh sebab itu maka kita mesti gabungkan hadis-hadis dengan metode namanya ilmu takhrij hadis. Takhrij, mengetahui letak hadis dalam kitab Indo. Jangan beli buku kalau tidak ada takhrijnya. Simpelnya hadis dalam kurung HR Bukhari, HR Muslim, HR Tirmizi, HR Nasai, HR Ibnu Majah, HR Ahmad, HR Malik. Yang tidak ada HR-nya jangan beli bukunya. Masalah tempat kita beli buku, bukunya disampul plastik, beli kucing dalam karung, maka kucingnya keluarkan. Kalau ada beli, nggak jadi masukkan lagi. Berikutnya, apakah hikmah diturunkannya 7 qiraat? 7 dalam arti sesungguhnya atau 7 dalam arti banyak? Sebab bahasa Arab sering menggunakan angka 7 untuk menyatakan jumlah yang banyak. Karena tidak sama semua orang Arab itu bahasanya, dialeknya. Ada yang satu wadduha, tapi ada bacaan imalah wadduha. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh sebab itu ada qiraat. Belajarlah qiraat. Siapa pakar qiraat kita sekarang? Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Beliau sekarang sudah punya program namanya karantina tahfiz. Bapak Ibu, nanti bulan Ramadan atau libur anak sekolah, buatkan karantina tahfiz 35 hari mencetak penghafal Quran. Saya tanya, sudah berapa orang yang ikut karantina tahfiz ini? Program Dr. Ahsin Sakho dari Madinah Al-Munawwarah, orang Indonesia, pernah menjadi rektor Institut Ilmu Al-Quran. Berapa banyak orang yang sudah hafal Quran gara-gara ini? 5.000
5.000 anak Indonesia sudah hafal Quran gara-gara program karantina Al-Quran. Nanti buatkan di sini anak-anak kita. Orang tua bagaimana Pak Ustaz? Saya pernah ketemu ibu-ibu umur berapa? 67 tahun ikut karantina Quran. Iya. Sudah berapa lama? Sudah 15 hari. Hafal berapa juz? 5 juz. 67 tahun. Oleh sebab itu qiraat penting. Nanti juga belajar qiraat, bagaimana bacaan supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Wah, ini sesat ini. Bacaannya bacaan ISIS ini. Padahal qiraat ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat ini banyak qiraat. Wallah. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan memilih pesantren untuk anak saya. Bagaimanakah saya mengetahui bahwa sebuah pesantren mengikuti sunnah atau tidak? Pesantren ini kelebihannya ada 4 secara umum. Yang pertama, anak-anak boarding karena dia terjaga dari HP, dari TV, dari pengaruh bebas, dari mall, boarding. Yang kedua, diutamakan bahasa asing, hebat bahasa Arab, hebat bahasa Inggris. Ditambah bonus yang keempat, program tahfiz Quran. Kalau ada 4 unsur, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya 4 mazhab, akidahnya Ahlussunnah, tasawuf, tazkiyatun nafs, menjaga diri dari yang tidak baik, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dicek, tanya pada ustadznya nggak tahu. Habib, kira-kira kalau anak kami masukkan di sini baik apa tidak ustaz? Fas'alu ala zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, supaya jangan sampai kita terjebak pada aliran sesat atau di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Adik-adikku, berbahagialah, bergembiralah, karena adik-adik sekalian semuanya, anak-anakku telah memilih ma'had yang tepat untuk belajar di Ma'had Az-Zahra ini, sehingga insya Allah sesuai namanya bisa mengikuti jejak-jejak dari nama itu sehingga berbunga sampai di hari kiamat. Tadi saya dengar di sini belajar Al-Quran. Kalau dari depan nanti tadi adik-adik dan kita semua saling menyambut dengan tala'al badru, dengan salawat, dengan tawassul pada Rasulullah, maka ahli Al-Quran itu akan dispesialkan oleh Allah di hari kiamat. Saat ini kita menyambut bersama, besok kita disambut oleh para malaikat di setiap gerbang pintu surga. Itu yang menegaskan langsung Allah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat 23 sampai 24. Allah sampaikan tegas, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaikum min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada nanti sekelompok orang banyak, keluarga besar, bahkan dipersembahkan oleh Allah saking besarnya keluarga ini. Dia boleh menggandeng bapaknya, ibunya, istrinya, dan orang-orang yang ikut dengan dia. Satu keluarga. Anak keturunan, anak cucu, anak didik. Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma 2, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma 2, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya 2. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal 1, namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi 2. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah.
itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan, induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Setelah dia meninggal dunia, sahabat tak sanggup untuk menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal pergi ke Damaskus, Suriah. Dia merasa tenang di sana. Karena kalau dia tetap juga berada di Madinah sebelum azan, dia akan mengetuk pintu. Setelah pintu diketuk, maka Nabi akan mengatakan, "Aqimis shalah, iqamatlah wahai Bilal." Dia tak sanggup untuk mengumandangkan azan, karena nanti kalau selesai azan dia akan iqamat. Dia ketuk pintu, siapa yang akan keluar? Biarlah dia menjauh. Orang yang sholat berjamaah dibanggakan kepada para malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Israel, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang tak ada nama. Maka nanti malaikat Munkar Nakir manakala kita mati, dia tengok, ini siapa Munkar? Kata Nakir, inilah yang dulu selalu kita tengok dibanggakan Allah. Oh, kalau gitu tak usah kita tanya lagi. Saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, Rakid dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun? Yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus. Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur, berkeping. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya, urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A
meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya ngeri nih Pak Ustaz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Ini begitu ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B. Dah. Itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ajalin musamma. Sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah? Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya? Barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai atau cara pinjam atau cara hibah atau cara macam-macam atau cara wakaf. Mau selamat serahkan ke tabung wakaf umat. Selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang. Imam Hanafi nggak mau bernaung di bawah pohon itu. Nggak. Kenapa nggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah. Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu? Akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Nah, kasih tahu baik-baik, balikkan atau kau garap, bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat. Apa yang diciptakan Allah pertama kali? Apa yang diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat.
Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah, ada juga mengambil ijazah Naqsyabandiyah. Jadi tarekat dia banyak. Tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih. Takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Itu yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad, maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syaziliyah, tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Mu'asirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu nggak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak. Kawanku mau datang, mau jumpa, bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawani. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dosaku ini besar ya Allah.
tapi engkau maha besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirun dzambil azim, tapi aku yakin engkau maha pengampun segala dosa. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jemaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan di mana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemerici air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku. Seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang dolarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan.
Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan.